Selamat pagi, Seriki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus CBI dan akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari jurnal yang diberikan. Oke, secara garis besar itu CBI Holding itu berbasis di New York yang aktivitas bisnisnya itu membeli produk dari produsen obat dan menjualnya kembali itu ke apotik atau rumah sakit. Nah, pada tahun 1991 ini, Robert Castello sebagai presiden dari CBI Holding ini mempekerjakan KAPEY untuk mengaudit perusahaan CBI ini dan EY ini mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan CBI sebelum CBI itu menyatakan bahwa dia bangkrut. Pada saat proses audit itu, EY menemukan beberapa temuan seperti tidak adanya fungsi dari audit internal, kurangnya pengendalian, dan tidak adanya segregasi. Karena dilihat dari sini tuh, dari jurnal yang diberikan itu, Robert Castello sebagai presidennya itu sangat dominan di perusahaannya itu. Lalu EY juga mengidentifikasi nih hutang usaha sebagai area audit yang beresiko tinggi. Karena apa? Karena CBI itu mencatat pembayaran utang ke vendor itu sebagai uang muka. Nah, pada saat CBI bangkrut, EY dianggap bertanggung jawab karena gagal menyelidiki CBI secara teliti, seperti tidak menyelidiki tentang batas kredit vendor dan dugaan pencatatan utang usaha sebagai uang muka. EY juga dianggap gagal mempertahankan independensi pada saat ia mengaudit CBI. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tujuan utama audit utang usaha. Menurut pendapat saya itu tujuan utama audit utang usaha itu untuk memastikan bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, khususnya itu utang, sudah benar atau belum. Apakah utangnya itu dalam batas wajar atau tidak. Lalu, apakah saya yakin bahwa dua pengujian utama EY itu berhasil untuk mencapai tujuan. Menurut saya itu dua pengujian audit yang dilakukan EY itu kalau diterapkan secara benar itu tuh bisa berhasil atau kita bisa menemukan nih selainnya apakah terjadi material misstatement terhadap utang yang disajikan. Namun pada kasus ini EY itu kurang melakukan uji substantif dan kurang melakukan uji vendor. Lalu sebaiknya juga EY itu melakukan recalculation atau menghitung kembali nih supaya kita bisa mengkonfirmasi apakah jumlah hutangnya yang dicatat itu sudah benar angkanya. Lalu juga kita bisa melakukan konfirmasi ke vendor apakah pencatatan yang kita lakukan dan yang vendor catat itu sama atau tidak. Pertanyaan nomor 2 itu apakah EY seharusnya melakukan konfirmasi dalam mengaudit CBI? Menurut saya ya, EY harus melakukan konfirmasi hutang dalam mengaudit CBI. Namun konfirmasi ini juga tidak akan berhasil 100%. EY juga harus melakukan tracing atau mencari nih dokumen-dokumen atau bon-bon yang dari transaksi sebelumnya, lalu dilakukan sampling apakah vendornya itu sudah dicatat dengan benar atau tidak. Lalu bisa juga EY seharusnya itu mengecek sistemnya apakah bon-bon atau hutang-hutangnya itu sudah dicatat dengan benar di dalam sistem. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut saya tuh EY memiliki kewajiban untuk memberitahu manajemen CBI mengenai pengawasan sebelum melakukan penugasan audit ulang, karena menurut saya itu penting diketahui oleh manajemen CBI agar manajemen itu dapat memikirkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki pengendalian ini. Dan secara umum tuh menurut saya auditor itu memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan kepada klien terhadap kesalahan-kesalahan atau kelalaian yang sudah dilakukan pada saat audit sebelumnya. Karena hasil opini dari audit itu sangat penting untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan seperti investor. Lalu pertanyaan nomor 4 itu hal apa sih yang bisa membuat audit itu harus menyetujui permintaan klien untuk memberhentikan anggota tim dalam perikatan audit? Yang pertama itu jika etika auditor tidak baik. Misalnya itu kayak klien sudah melakukan
janji temu dengan auditor, namun auditornya tidak datang atau datangnya telat. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, klien tuh bisa mengajukan permintaan untuk memberhentikan anggota tim perserikatan audit dan menggantinya dengan yang lain. Lalu yang kedua itu jika auditor tidak bisa menjaga kerahasiaan atau konfidensial. Itu tuh klien bisa mengajukan permintaan untuk memberhentikan anggota tim perikatan audit. Untuk pertanyaan yang terakhir itu, dalam kondisi apa perusahaan bisa memutuskan untuk tidak menerima klien yang beresiko tinggi? Perusahaan bisa memutuskan untuk tidak menerima klien itu jika kliennya itu sudah memiliki citra yang buruk di mata masyarakat, seperti ada kasus yang sudah diliput oleh media yang sudah tersebar ke publik, dan juga perusahaan yang memiliki kasus hukum seperti yang sudah terdaftar di Mahkamah Agung. Karena sekarang ini tuh kita bisa melihat kasus-kasus yang sudah terdaftar di pengadilan tuh lewat internet. Lalu makanya perusahaan tuh bisa memilih untuk tidak melakukan audit ke perusahaan yang memiliki masalah ini, karena jika pada saat pengauditan pun perusahaan tidak menemukan kejanggalan nih, perusahaan lalu kan bisa mengeluarkan opini WTP. Namun pandangan masyarakat kan ke perusahaan sudah buruk. Takutnya itu KAP akan dipertanyakan nih, apakah keputusan atau opini yang diberikan tuh benar-benar wajar, memutuskan bahwa itu tuh WTP. Seperti itu. Terima kasih.